Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Romansyah. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pharmaceutical Biotechnology Product in the Form of Hand Washing Soap Kamboja Bunga Telang atau Clitoria ternatal as Antibakteri for Salmonella typhi and Listeria monocytogenes. Untuk pendahuluan, kombucha dihasilkan dari bahan dasar berupa teh yang mengalami proses fermentasi. Kombucha dapat dihasilkan dari bahan lain, salah satunya adalah bunga telang. Selama pandemi COVID-19, kombucha bunga telah berfungsi sebagai imunodulator. Nilai gizi yang cukup tinggi ditemukan pada kombucha bunga telang, sehingga terbukti mempunyai berbagai aktivitas farmakologi. Selain itu, kombucha bunga telah berfungsi sebagai antimikroba, antifungsi, antioksidan, dan anti kanker. Larutan fermentasi kombucha bunga telang mempunyai antikolesterol. Bunga telang itu sendiri berfungsi sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair. Kombucha bunga telang saat ini digunakan untuk pembuatan obat dan kosmetik karena adanya antibakteri. Beberapa penelitian menemukan bahwa kombucha bunga telang berfungsi sebagai antibakteri. Beberapa studi tentang kombucha bunga telang telah tergambar memiliki aktivitas farmakologi baik secara in vitro maupun in vivo. Hal tersebut menyebabkan para peneliti terus menggali potensinya untuk dikembangkan dari berbagai sisi keilmuan sains, terapan baik bioteknologi, pertanian, dan juga farmasi. Untuk bahan penelitian utamanya yang diperlukan adalah bahan dasar dan tambahan sabun cuci tangan. Konsentrasi gula yang digunakan adalah 20%, 30%, dan 40% pada larutan fermentasi kombucha bunga telang bakteri Salmonella typhi dan Listeria monocytogenes. Media Muller Hinton agar aqueous steril dan bunga telang segar. Prosedur kerjanya yang pertama adalah menguji formulasi dan sediaan sabun cuci tangan, yaitu menyiapkan 6 cawan Petri agar 15 mm media Muller Hinton agar atau MHA yang dituangkan ke bagian dalam setiap cawan. Prosedur kerja yang kedua dalam pengujian formulasi dan sediaan sabun cuci tangan terhadap pertumbuhan bakteri uji, yaitu membiarkan media pertumbuhan yang mengandung bakteri uji sampai berada dalam kondisi padat. Prosedur kerja yang ketiga pada formulasi dan sediaan sabun cuci tangan terhadap pertumbuhan bakteri uji, yaitu memasukkan lidi kapas steril dengan secara dicelupkan pada suspensi bakteri uji bagian dalam. Hasil penelitian. Hasil analis dilakukan dengan menggunakan uji normalitas untuk melihat adanya data yang bersifat parametrik yang bisa dilihat pada tabel 2. Selanjutnya, data akan diuji menggunakan analisis of variance satu jalur tabel 3. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat homogen terhadap seluruh perlakuan untuk menjawab permasalahan inti. Untuk tabel 2 dan 3 bisa dilihat sebagai berikut. Untuk pembahasannya, penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas farmakologi kombucha bunga telang secara in vitro maupun menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji meningkat dengan meningkatnya konsentrasi bahan aktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Halimatusadia, di mana penghambat pertumbuhan S. epidermis, Viperahaemolyticus, dan E. coli yang paling efektif adalah konsentrasi 40%. Senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antibakteri dapat ditemukan pada kombucha bunga telang. Senyawa tersebut antara lain alkaloid, saponin, dan flavonoid. Alkaloid berfungsi untuk menghambat sintesis protein. Zat ini dapat berperan sebagai antibakteri, mengganggu metabolisme bakteri patogen. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antibakteri karena mampu menonaktifkan protein dan enzim pada membran sel bakteri. Melalui ikatan hidrogen, senyawa saponin pada sel bakteri patogen
menyintesis senyawa kompleks sehingga menyebabkan kerusakan struktur protein. Untuk kesimpulan, pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan Listeria monocytogenes mampu dihambat dengan menggunakan sabun cuci tangan berbahan aktif larutan kombucha bunga telang. Hal ini dibuktikan adanya korelasi positif sebagai antibakteri. Cara terbaik untuk menghentikan pertumbuhan kedua bakteri uji tersebut adalah dengan menggunakan sabun tangan dengan konsentrasi 40% pada formulasi dan sediaannya. Berikut adalah lampiran jurnal yang saya review. Sekian hasil review jurnal dari saya. Jika ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.